Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan Rizka Januta Siregar, guru bidang studi matematika SMA Islam Anijam Medan. Hai, selamat pagi, tetap semangat. Ketemu lagi dengan pelajaran matematika yang sangat menyenangkan. Kita buka dengan lafaz basmalah. Bertemu lagi dengan saya dalam pembelajaran matematika. Kali ini memasuki matematika peminatan kelas 10. Tentang apa? Tentang materi persamaan logaritma. Di video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang sifat-sifat logaritma. Dan kali ini kita akan menggunakan sifat-sifat itu dalam persamaan logaritma. Ada beberapa bentuk ya yang akan kita pahami dan kita pelajari. Tetapi untuk pertemuan kali ini 2 bentuk saja ya. Next kita akan bahas bentuk-bentuk berikutnya. Oke, untuk bentuk yang pertama, untuk persamaan logaritma ya, A log fx sama dengan A log p. Di sini numerusnya atau nilai yang dicari nilai logaritmanya berupa fungsi yang ada variabel x-nya. Dan di sini numerusnya berupa bilangan. Oke, kalau sudah basisnya sama ya, basis logaritmanya sama, maka bentuk seperti ini penyelesaiannya bisa kita ambil fx sama dengan p. Kita samakan numerusnya. Oke, berarti fx sama dengan p dengan syarat kalau basisnya sama. Nanti setelah kita samakan nilai numerusnya ya, diperoleh nilai x, dan ternyata nilai x itu belum tentu menjadi penyelesaian karena ada syarat yang harus dipenuhinya. Apa itu syaratnya? Syaratnya adalah untuk setiap persamaan logaritma, numerusnya itu harus lebih besar dari 0 ya. Jadi kalau sudah dapat nilai x-nya, kita harus memenuhi bahwa numerusnya itu lebih besar dari 0. Siapa di sini numerus? Ambil numerus yang ada variabelnya. Dan kebetulan di sini cuma fx yang ada variabelnya, di sini tidak kan? Maka fx-nya harus besar dari 0. Paham ya? Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Tentukanlah penyelesaian dari 2 log 2x kurang 5 sama dengan 2 log 7 ya. Kita jawab. Oke, basisnya sudah sama ya, basisnya 2. Ini basisnya. Kemudian ini numerusnya si fx. Ya, langsung saja ke penyelesaiannya bahwa fx itu sama dengan bilangan numerus yang di sini ya. Berarti dia 2x kurang 5 sama dengan 7. Ya kan? Kemudian kita cari nilai x-nya, 2x sama dengan 7 ditambah 5. Berarti 2x sama dengan 12. Dapatlah nilai x-nya sama dengan 6. Dari 12 dibagi 2. Nah, belum tentu juga x sama dengan 6 ini merupakan penyelesaian. Harus kita masukkan ke nilai numerusnya dan dia harus lebih besar dari 0. Kita substitusi ya. 6 ini ke numerusnya. Numerusnya kan si fx. Berarti tadi kan fx besar dari 0, maka f6 harus lebih besar dari 0. X-nya diganti 6. Jadi x diganti 6, f6. Kita masukkan nilai 6-nya ke dalam fx-nya, berarti 2 dikali 6 dikurang 5. Berarti 12 dikurang 5 sama dengan 7. Dan 7 itu adalah bilangan yang lebih besar dari 0. Maka x sama dengan 6 merupakan solusi atau penyelesaian. Himpunan penyelesaiannya sama dengan 6. Begitu ya untuk selanjutnya. Oke. Kita masuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua, tentukanlah penyelesaian dari 4 log 3x tambah 1 sama dengan 2. Nah, untuk soal kali ini di ruas kiri sudah ada logaritmanya, tetapi di ruas kanan belum ada logaritmanya. Agar dia menjadi bentuk persamaan logaritma, maka kita harus mengubah ruas kanan itu dalam bentuk logaritma juga ya. Kita jawab. Ya. 4 log dari 3x tambah 1, ini kita ubah ya ruas kanannya menjadi bentuk logaritma dengan sifat logaritma yang kita pelajari di video sebelumnya. Masih ingat nggak kalau A log B pangkat N, pangkatnya ini bisa kita pindahkan ke depan dikali dengan A log B. Kemudian sifat yang berikutnya, kalau dia A log A itu nilainya 1. Nah, kita harus mengubah 2 ini menjadi bentuk logaritma dengan basis yang sesuai dengan diketahui dalam soal. Ya, jadi karena di sini basisnya 4, maka ini harus 4 log. Ya, dan 2 ini kita buat menjadi 4 pangkat 2.
Ya, kenapa bisa begitu ya? Kenapa ini sama dengan ini? Coba kita buat. Kalau dia 4, log 4 pangkat 2, ini duanya kita pindahkan ke depan, jadinya 4 log 4. Ya, 4 log 4 itu nilainya 1, berarti 2 kali 1 sama dengan 2. Kita tes sedikit ya. Kalau misalnya 2 log fx ya, ini sama dengan 3. Maka ini bisa dibentuk menjadi 2 log fx. Jadinya basisnya 2 karena dalam soal sudah 2 log 2 pangkat 3. Begitulah seterusnya. Jadi 2-nya itu berdasarkan basis yang awal, log sesuai dengan basisnya, kemudian 3 di sini menjadi pangkatnya ya. Makanya di sini 2 jadinya 4 log 4 pangkat 2. Sudah tahu ya cara merubahnya? Oke, kalau sudah sama-sama dalam bentuk logaritma, berarti penyelesaiannya sudah menggunakan persamaan logaritma. Basisnya sama, kita ambil langsung numerusnya. Di sini si fx ya, dan ini si p-nya. Maka penyelesaiannya fx sama dengan p. Berarti 3x tambah 1 ini sama dengan 4 pangkat 2. Berarti 3x tambah 1 sama dengan 16. Oke, dari sini 3x sama dengan 15. Karena 16 kurang 1. Hasil x-nya sama dengan 15 dibagi 3 sama dengan 5. Kita harus cek benar nggak x sama dengan 5 ini merupakan penyelesaian dengan ke numerusnya, substitusi. Berarti dia F5 harus lebih besar dari 0. Kita tes ya F5-nya. Jadi 3 dikali, gantikan x-nya dengan 5, 3 dikali 5 tambah 1, 3 kali 5 itu 15 tambah 1 sama dengan 16, 16 itu besar dari 0, maka x sama dengan 5 itu merupakan solusi. HP-nya adalah 5. Mudah kan? Kita masuk contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga adalah tentukan penyelesaian dari 2 log x ditambah 2 log x kurang 6 sama dengan 2 log 16. Soalnya lebih bervariasi dari 2 soal sebelumnya. Tapi insya Allah kita akan mengerjakannya dengan mudah. Oke? Coba kamu lihat, di ruas kiri masih ada 2 suku. Di ruas kanan sudah 1 suku. Nah, kita harus mengubahnya menjadi 1 suku untuk ruas kiri. Bagaimana mengubahnya menjadi 1 suku? Dengan menggunakan sifat-sifat logaritma. Oke, di sini ada tanda tambah. Pada logaritma, tambah itu berarti berkaitan dengan perkalian. Jadinya 2 log ya. 2 log x dikali x kurang 6 ya, tambah di sini menjadi perkalian dengan menggunakan sifat logaritma. Sama dengan 2 log 16. Nah, sudah bentuknya sudah seperti persamaan logaritma. Langsung saja basisnya sudah sama, tinggal kita ambil numerusnya ya. Jadi x dikali x kurang 6 ini sama dengan 16 ya. Jadinya kita kalikan ke dalam, x kuadrat dikurang 6x sama dengan 16. Jadinya x kuadrat dikurang 6x dikurang 16 sama dengan 0. Sudah bentuk persamaan kuadrat. Kita faktorkan. Faktornya adalah x ya dikurang 8, x ditambah 2 sama dengan 0. Ya, karena minus 8 kali 2 minus 16, minus 8 tambah 2 minus 6. Diperolehlah x-nya sama dengan 8 atau x-nya sama dengan minus 2. Kita harus uji nih nilai x-nya ke dalam numerusnya, harus lebih besar dari 0 baru dia merupakan solusi. Ayo kita substitusi. Dimulai dari x sama dengan 8, berarti f8 itu harus besar dari 0. Kita ambil yang numerus yang ada variabel x-nya saja ya, berarti untuk x dan x kurang 6. Kalau x-nya diganti 8, otomatis 8 itu sudah lebih besar dari 0. Kita ambil x kurang 6, berarti gantikan x-nya dengan 8, 8 dikurang 6 itu sama dengan 2 dan 2 itu lebih besar dari 0. Maka 8 ini merupakan solusi ya. Nah, sekarang kita uji minus 2. Kita masukkan minus 2 ke numerus yang ini. X-nya minus 2. Minus 2 itu kalau x sama dengan minus 2, ini otomatis sudah lebih kecil dari 0. Maka sudah tidak memenuhi dan ini tidak solusi. Yang solusinya yang mana? X sama dengan 8. Berarti HP-nya adalah 8.
Mudah kan? Kita masuk bentuk persamaan logaritma yang kedua, yaitu A log fx sama dengan A log gx. Kalau tadi dia satu di ruas kanannya dia bukan merupakan fungsi, kalau ini dia persamaan dua-dua numerusnya merupakan fungsi yang ada variabel x-nya. Oke, langsung saja. Kalau di sini sudah A basisnya dan di sini juga A menjadi basisnya, penyelesaiannya adalah fx sama dengan gx, ya. Fx sama dengan Gx. Kita ambil Fx-nya disamakan dengan Gx-nya. Dan ketika nanti diperoleh nilai X-nya, dia belum tentu juga menjadi solusi. Harus memenuhi syarat. Apa itu syaratnya? Syaratnya adalah numerusnya atau bilangan yang dicari nilai logaritmanya harus lebih besar dari 0. Nah, di sini yang berperan sebagai numerus adalah si Fx. Maka Fx harus besar dari 0. Dan Gx juga harus besar dari 0. Ketika kita substitusi nilai X ke dalam fungsi dan memenuhi dia lebih besar dari 0, maka dia merupakan solusi. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Contoh soalnya, tentukanlah penyelesaian dari log X kuadrat kurang 12 sama dengan log X, ya. Saya perlu menekankan ketika nanti tidak ada di sini yang menjadi basis, ya, itu sebenarnya ada basisnya adalah 10. Kalau untuk akar, biasanya akar pangkat 2 itu dia tidak tertulis, ya. Sama dengan seperti logaritma. Kalau tidak ada basisnya, berarti nilai basisnya itu adalah 10, ya. Paham ya? Oke, kalau seperti ini sudah sama basisnya, langsung kita ambil, ya. Disamakan numerusnya. Jadi kita jawab. Jadi jadinya X kuadrat dikurang 12 sama dengan X. Ya kan? Kemudian kita pindahkan ruas kanan ke kiri, jadinya X kuadrat dikurang 12 dikurang X sama dengan 0. Ganti lagi posisinya biar lebih pas, ya. Kalau seperti ini sudah kepersamaan kuadrat, maka kita faktorkan. Faktorkan ya, hasil kalinya minus 12, hasil jumlahnya itu ada minus 1. Berarti dia X kurang 4 dikali X tambah 3 sama dengan 0, ya. Diperolehlah X-nya di sini 4, atau X-nya sama dengan minus 3. Kita cek ya, benar nggak X sama dengan 4, benar nggak X sama dengan minus 3 merupakan solusinya. Apa tadi syaratnya? Bahwa si Fx itu harus lebih besar dari 0. Ya, berarti F4 dia harus besar dari 0. Ya, masukkan ke dalam Fx-nya. Ini tadi berperan sebagai Fx, ini sebagai Gx, ya. Fx-nya berarti dia 4 kuadrat dikurang 12, ya. Ini sama dengan 16 dikurang 12. Berapa hasilnya? 4, dan dia besar dari 0. Kemudian kita masukkan syarat yang kedua, si Gx, ya. Gx-nya besar dari 0. Maka X, ya, berarti X-nya diganti 4, 4 besar dari 0, benar. Maka si X sama dengan 4 ini merupakan solusi. Sekarang kita cek X sama dengan minus 3, benar nggak dia merupakan solusi. Masukkan ke Fx-nya, berarti F minus 3, ya, ini harus besar dari 0. Masukkan ke persamaannya, berarti minus 3 kuadrat dikurang 12. Ini minus 3 kuadrat 9, 9 kurang 12 itu minus 3, dan dia hasilnya kecil dari 0, maka sudah pasti X kurang 3 itu bukan solusi. HP-nya yang memenuhi adalah 4. Oke, semoga kamu bisa lebih paham dan mengerti. Demikian pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, jangan menyerah dengan matematika. Dan jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam Anijam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.